Bagaimana menurut saudara peristiwa ini? Layakkah kita percaya bahwa kematian Soetrimo kematian yang wajar dan atau sebenarnya ada sesuatu? Publik punya hak untuk melakukan analisis. Informasinya, dia muntah dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Ini seharusnya menimbulkan kecurigaan bahwa ada penyebab tertentu yang mesti ditelisik, diidentifikasi dengan cara melakukan visum atas kematiannya. Tapi perkara ini tidak dilakukan. Yang bersangkutan langsung dibawa ke kampung halamannya dan dimakamkan. Kita tidak mengerti, ada hal yang hilang di sini. Kalau seseorang yang dikubur sekian lama, di tubuh mayat itu telah mengeluarkan berbagai macam zat kimia, antara lain arsenik tubuh manusia itu. Jadi bisa mengaburkan kalau ada racun penyebab utamanya atau racun yang muncul dari tubuh si mayat gitu. Sangat mungkin juga kalau kematian Soetrimo itu karena rekayasa, karena perbuatan orang yang ingin menghilangkan jejak kejahatan. Dan belum tentu jejak kejahatan yang ingin dihilangkan itu muncul dari Febri, tapi dari orang lain. Nah, disinilah pentingnya kejelasan penyebab kematian. Nah, karena itu di level ini mungkin sekali ini satu puzzle dalam peristiwa kriminal, ya kan? Nah, apakah ini menjadi bagian dari upaya untuk memotong mata rantai dari peristiwa kejahatan? Selamat datang di kelas malam. Kali ini kita akan membahas kematian misterius seorang penjaga malam, atau lebih tepatnya disebut sebagai penjaga rumah seorang pejabat tinggi, mantan pejabat tinggi di lingkungan penegakan hukum di Indonesia. Saudara, dalam beberapa hari belakangan Indonesia dihebohkan kembali oleh satu peristiwa tidak biasa. Peristiwa yang digolongkan sebagai peristiwa tragis menimpa seseorang yang disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga atau penjaga rumah dari mantan Jampitsus Febri yang saat ini sedang menghadapi kasus hukum atas dugaan kejahatan serius, korupsi. Kematian seseorang yang bernama Soetrimo itu tak pelak menimbulkan tanda tanya, menimbulkan sakwasangka di kalangan masyarakat. Apakah kematiannya peristiwa murni karena sakit medik, atau ada sesuatu yang ada kaitannya dengan bosnya atau mantan bosnya, tempat di mana dia mengabdikan dirinya sebagai penjaga rumah sekian waktu lamanya. Soetrimo ditemukan meninggal 800 meter dari tempat tinggal Febri, di sebuah tempat di klinik, yang klinik itu sudah tidak lagi berfungsi, diantar oleh seorang temannya dalam keadaan setengah mati begitu. Begitu beritanya. Muntah-muntah, dan beberapa saat kemudian yang bersangkutan menghembuskan napas terakhir. Belakangan diketahui seseorang yang mengantarkan itu ternyata seorang jaksa muda. Begitu berita yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Meninggalnya Soetrimo lalu dikaitkan dengan peristiwa yang tidak jauh berselang menimpa Febri. Sulit untuk dihindarkan, untuk tidak dikait-kaitkan. Karena berbagai spekulasi muncul. Apakah kematian Soetrimo ini murni karena, sekali lagi, sakit, atau bagian dari upaya menghilangkan barang bukti
atau setidak-tidaknya upaya untuk menghilangkan satu puzzle dalam upaya mengungkap peristiwa kejahatan korupsi yang sekarang sedang disangkakan kepada Febri. Spekulasi di luar, jangan-jangan almarhum ini tahu hal ihwal yang terkait dengan pengungkapan perkara. Ada juga anggapan penilaian, boleh jadi yang bersangkutan ini sudah pernah mengungkap sesuatu sebelum Febri dinyatakan sebagai tersangka. Juga ada informasi yang berseleweran di dunia sosial yang menyatakan Sutrimo menyatakan hal-hal tertentu di lingkungan rumah pribadi yang membuat penyidik kepolisian memiliki cukup informasi untuk melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Pendek kata, kematian Sutrimo telah mengundang kontroversi dan Polda Metro Jaya bergerak cukup cepat melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kematian Sutrimo. Sutrimo telah dimakamkan tanpa satu proses otopsi yang harusnya dilakukan, seolah-olah kematiannya wajar. Ada informasi kepolisian akan melakukan penggalian kuburan untuk melakukan otopsi, untuk melakukan penyelidikan forensik dalam rangka mengetahui penyebab kematian. Tentu saja langkah lebih lanjut setelah mengetahui penyebab kematian adalah mengungkap siapa penyebab kematian ini, atau adakah kaitan kematian almarhum dengan perkara yang sekarang sedang menyeruak ke publik terkait dengan kasus yang menimpa Febri. Sahabat hukum, ini memang bukan hal biasa, tetapi hal luar biasa. Karena sekali lagi, yang bersangkutan adalah orang dekat dalam pengertian berada di lingkungan rumah seseorang yang kemudian menjadi tersangka dalam satu tindak pidana korupsi. Peristiwa-peristiwa serupa sebenarnya pernah terjadi di berbagai tempat, bahkan di berbagai negara juga. Kematian-kematian mendadak, kematian-kematian yang selalu dikaitkan dengan kasus-kasus besar yang menimpa orang di sekitarnya. Sehingga kontroversi kemungkinan ini adalah upaya untuk membuat kabur sebuah perkara menjadi tidak terhindarkan. Tapi tentu hukum pidana tidak bisa semata-mata berdasarkan asumsi atau teori. Hukum pidana membutuhkan bukti valid, pembuktian material penyebab kematian Sutrimo. Barulah penyelidikan lanjut, apakah kematian ini disengaja atau tidak disengaja, atau kematian yang wajar, atau kematian yang tidak wajar. Nah, sobat hukum, silakan saudara memberikan penilaian. Bagaimana menurut saudara peristiwa ini? Layakkah kita percaya bahwa kematian Sutrimo kematian yang wajar dan takdir Allah, atau sebenarnya ada sesuatu? Publik punya hak untuk melakukan analisis, melakukan penilaian di luar sana. Dan kita di studio juga tentu akan melakukan analisis lebih jauh guna mencermati peristiwa kemanusiaan yang begitu tentu saja sangat menyedihkan kita dan lebih-lebih bagi keluarga. Dan kami mengucapkan belasungkawa atas kematian almarhum. Semoga almarhum diterima amal baiknya di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, saudara, barangkali itu yang menjadi topik kita malam ini, yang mungkin saja ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita perdalam dalam perbincangan kita malam ini. Silakan. Ada Bang. Bang, melihat
kondisi terakhir almarhum Sutrimo, Ya. apakah korban dengan kondisi mulut berbusa itu wajar langsung dimakamkan? Kalau tidak seharusnya divisum terlebih dulu? Kalau memang harusnya divisum, kenapa itu bisa dibiarkan tidak dilakukan, Bang? Iya. Dia dikabarkan dibawa oleh seseorang yang kemudian seseorang itu diketahui belakangan jaksa muda ke klinik terdekat. Tapi nyawanya tidak tertolong. Informasinya dia muntah dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Ini seharusnya menimbulkan kecurigaan bahwa ada penyebab tertentu yang mesti ditelisik, diidentifikasi dengan cara melakukan visum atas kematiannya. Tapi perkara ini tidak dilakukan. Yang bersangkutan langsung dibawa ke kampung halamannya dan dimakamkan. Kita tidak mengerti, ada hal yang hilang di sini. Kenapa oleh pembawa atau orang yang ada di sekitarnya tidak dilaporkan ke kepolisian terlebih dahulu prosedurnya? Laporkan kepada kepolisian, ada orang meninggal kondisinya kayak begini. Lalu kepolisian mengambil langkah prosedural sesuai kewenangannya, membawa ini tentunya ke rumah sakit Polri untuk dilakukan visum et repertum guna menduga apa penyebab kematiannya. Kontroversinya di situ salah satunya. Justru karena dia tidak divisum dan dibawa ke kampung halamannya dimakamkan. Saudara, kalau kemudian setelah dimakamkan sekian waktu, dibuka kuburnya, diautopsi, tentu akurasinya akan berbeda. Kita ingat kontroversi kematian Mirna Solihin. Dulu, ketika diautopsi, dia sudah sekian waktu berada di kuburan. Kata ahli Dr. Mun'in Idris waktu itu sebagai orang yang dilibatkan, kalau seseorang yang dikubur sekian lama, di tubuh mayat itu telah mengeluarkan berbagai macam zat kimia, antara lain arsenik tubuh manusia itu. Jadi bisa mengaburkan kalau ada racun penyebab utamanya itu racun yang muncul dari tubuh si mayat gitu. Jadi ini menjadi sulit. Jadi kembali ke pertanyaan itu, menambah pro kontra karena jasad almarhum tidak segera dilakukan otopsi. Harusnya segera dilakukan otopsi. Dari situ polisi punya bahan, punya data untuk menganalisis lebih jauh penyebab kematian. Karena racunkah atau karena sesuatu yang sifatnya medik biasa? Ya, karena mungkin dia punya penyakit bawaan dan lain-lain. Tapi ini tidak terjawab hingga malam ini. Apa penyebab kematian dia yang sesungguhnya? Gitu. Ada lagi? Ada, Bang. Ini, Bang, ini kan kematian Sutrimo ini kan pas di tengah-tengah kasus Febri ya. Ya. Pertanyaannya adalah itu bagaimana cara mengusutnya dan apakah ada kasus itu apakah ada diperlakukan berbeda atau berkaitan dengan kasus Febri tersebut? Tidak bisa dipungkiri. Publik, kita semua, siapa saja, mengaitkan ini. Karena almarhum berada di rumah itu, yang rumah itu adalah miliknya Febri. Dan dia orang dekat. Penjaga malam atau penjaga rumah tangga. Kematiannya juga dekat dengan tertangkapnya Febri, dekat dengan peristiwa penggeledahan. Dua peristiwa yang berbeda yang bisa dianalisis terkait satu sama lain dalam satu perkara. Analisisnya. Tapi apakah ini perkara yang berbeda? Tentu perkara yang berbeda. Satu kematian ya yang bisa disidik oleh kepolisian. Kalau kematian Sutrimo ini disebabkan oleh sesuatu dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan yang memasukkan dalam tubuhnya itu seseorang atau lebih yang langsung atau tidak langsung terkait dengan Febri misalnya, maka Febri bisa diseret, bisa ditarik menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana pembunuhan.
Kalau itu terbukti tentu saja. Tapi sekali lagi, inilah tugas profesionalitas polisi. Kita sangat menunggu, publik sangat menunggu, keluarga yang bersangkutan tentu juga menunggu. Febri tentu ingin ini clear, karena dia tidak ingin dilibatkan. Kalau dia ternyata tidak terlibat, tidak menjadi bagian dari pembunuhan ini, kan kasihan dia, dikait-kaitkan. Sementara dia belum selesai menghadapi perkara utamanya, harus pula diseret-seret dalam perkara ini. Kan belum tentu Febri. Barangkali ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini. Bukan Febri Diansah saja, karena konon kabarnya perkara yang menyeret Febri ada kaitannya dengan oknum-oknum lain, orang-orang lain dalam perkara ini. Artinya apa? Sangat mungkin juga kalau kematian Sutrimo itu karena rekayasa, karena perbuatan orang yang ingin menghilangkan jejak kejahatan, dan belum tentu jejak kejahatan yang ingin dihilangkan itu muncul dari Febri, tapi dari orang lain. Nah, disinilah pentingnya kejelasan penyebab kematian. Begitu penyebab kematian diketahui, oh karena racun, maka penyidikan dilanjutkan. Racun apa? Dari situ polisi menelusuri terus sampai ketemu subjek hukum yang diduga sebagai pelaku. Langsung atau suruhan atau apa. Oke, barangkali ada yang lain? Oke. Sedikit mau minta eksplorasi lagi lebih dalam. Apakah menurut Abang ini bisa dibilang bagian dari menghilangkan saksi kunci atau menghilangkan informasi penting dalam kasus ini? Dan satu lagi, apakah ini bisa menjadi kendala dalam mengungkap kasus secara tuntas? Ya. Apakah ia merupakan bagian satu puzzle dalam satu peristiwa kriminal? Mungkin. Sangat mungkin. Karena kita belum mendapatkan informasi, bukti yang cukup. Nah, karena itu di level ini, mungkin sekali ini satu puzzle dalam peristiwa kriminal. Ya kan? Nah, apakah ini menjadi bagian dari upaya untuk memotong mata rantai dari peristiwa kejahatan? Tadi sudah saya kemukakan. Itu lazim secara teori kriminologi ya. Bahwa upaya untuk memotong mata rantai bukti itu lazim dalam teori kriminologi. Seseorang yang ingin lepas dari peristiwa, seseorang itu bisa Febri, bisa orang lain, ya kan? Ingin lepas dan tidak tersangkut, dan dia tahu betul dia akan menjadi tersangkut apabila Sutrimo ngomong, apabila Sutrimo mengeluarkan sesuatu bukti misalnya, maka dia bisa menjadi bagian dari peristiwa. Nah, itu sesuatu yang secara teoritik itu sangat mungkin terjadi gitu ya, sangat mungkin terjadi. Nah, tinggal inilah pentingnya sekali lagi kita mengharapkan kepolisian independen membuat terang ini perkara, karena itu tugas pokok kepolisian, melakukan penyelidikan, penyidikan agar peristiwa ini terang. Apa ada kaitannya dengan pokok perkara yang sedang ditangani Febri, yang sedang dihadapi oleh Febri Diansah maksud saya, atau tidak ada kaitannya? Oh iya ada kaitannya, tapi tidak merupakan kaitan langsung dengan Febri, tapi kaitan langsungnya dengan orang lain yang menjadi bagian dari peristiwa yang sedang dialami Febri. Nah, kontroversi ini harapan kita segera diurai oleh kepolisian agar menjadi terang duduk perkaranya. Saudara, demikian kelas malam kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komentar. Barangkali saudara punya pendapat, sangat mungkin kita berbeda pandangan dan bisa juga saya keliru menjelaskannya. Sampai ketemu di kelas malam episode yang akan datang. Terima kasih.